Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quranul Karim, kata dunia diulang sebanyak 115 kali. Artinya dunia itu lebih dekat. Ada yang artinya lebih rendah. Karena dunia ini yang lebih dekat sekarang dengan kita, dan dunia itu rendah kalau dibanding dengan akhirat. Yang pertama, lafaz atau kata dunia dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Baqarah ayat 85, yaitu ayat hizyun fil hayatid dunya, yaitu hina ketika hidup di dunia. Itu pertama kali tema dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tentang hina ketika di dunia, yaitu orang yang dihinakan Allah di dunia tidak bermartabat. Dia berilmu tapi perilakunya berlawanan dengan ilmunya sendiri. Dia berpengetahuan tetapi amaliyahnya jauh dari etika seorang yang berpengetahuan. Dia ulama tapi akhlaknya, kebijakannya, perkataannya, perilakunya jauh dari ulama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia orang kaya tapi tidak pernah bersedekah. Dia orang kuat tapi menzalimi yang lemah, dan seterusnya. Ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Itu namanya khizyun fil hayati dunya, hina ketika di dunia, di dalam kehidupan dunia. Yang terakhir, kata dunia dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya, terdapat di surat Al-A'la ayat 16. Bal tu'sirunal hayatad dunya, justru kalian memilih kehidupan dunia. Ayat ini adalah ayat tema dunia yang terakhir dalam Al-Quran. Jadi pertama Al-Quran bicara tentang tema dunia, tentang hina ketika hidup di dunia. Tema yang terakhir tentang salah pilihnya manusia, yaitu memilih kehidupan dunia mengalahkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ada seorang filosof Islam mendapatkan gelar Badi'uz Zaman, Said Nursi. Di dalam kitabnya Kulliyatu Rosairin Nur, Kulliyatu Rosairin Nur, jilid 1 halaman 733. Beliau mengangkat satu pembahasan tentang orang-orang yang meremehkan dunia. Sikap orang-orang yang menjauhi fitnah dunia. Di antaranya adalah ahlul ma'rifah al-ilahiyah. Orang yang diberikan Allah kemakrifatan ilahiyah, mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi besar, ulama besar, seperti Bahazim Asy'ari, itu kaya raya tapi tidak suka dunia. Ki Abdul Karim Lirboyo itu kaya raya tapi tidak suka dengan fitnah dunia. Zahid, dekat dengan Allah. Ulama, juga aulia, meskipun kaya raya, tapi beliau, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Karim Lirboyo, dijauhkan Allah dari fitnah dunia dengan keulamaannya, dengan kewaliannya. Utsman bin Affan kaya raya tapi jauh dari fitnah dunia.
Abdurrahman bin Auf kaya raya tapi jauh dari fitnah dunia. Kenapa mereka demikian? Fahum yuhakkirunaha, maka mereka ini orang-orang yang makrifat kepada Allah, yuhakkirunaha, meremehkan dunia, li'annaha tahjubu an ma'rifatillah subhanah, karena dunia bisa menjadi hijab, bisa menjadi tabir yang kemudian manusia itu tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi zikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasturu an mahabbatihi, dan dunia ini bisa menutup dari kecintaan kepada Allah. Wal ibadatillah, dunia juga bisa menutup, mengganggu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dirasakan risau oleh mereka ahlul ma'rifah al-ilahiyah. Aktualisasi ini digambarkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, karya Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, di halaman 114 diceritakan, khatat Rabi'atu al-Adawiyatu syiqqan fi qamisiha. Suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah sedang menjahit sebagian dari baju kurungnya, fi dawi syu'lati sultanin. Rabi'ah al-Adawiyah sedang menjahit sebagian bajunya, sebagian dari baju kurungnya yang mungkin yang berlubang atau yang robek sedang dijahit oleh Rabi'ah al-Adawiyah di bawah cahaya nyala apinya seorang penguasa. Karena penguasa yang notabene tidak banyak penguasa yang bisa menjaga dari harta yang haram, dan tidak sedikit penguasa yang tangannya bersimbah dengan darah rakyatnya. Apa akibatnya Rabi'ah al-Adawiyah menjahit bajunya di bawah nyala apinya seorang penguasa? Apa akibatnya? Fafaqadat qalbaha zamanan. Fafaqadat qalbaha zamanan hatta tazakkarat. Maka Rabi'ah merasakan kehilangan hatinya. Rabi'ah merasakan kehilangan hatinya, kehilangan rasa khusyuknya, kehilangan rasa ikhlasnya, kehilangan rasa tawaduknya, kehilangan rasa tumakninahnya. Fasyaqqat qamisaha, maka Rabi'ah merobek bajunya, menyesali kenapa dia menjahit bajunya di bawah nyala apinya seorang penguasa, yang mengakibatkan kehilangan aktivitas hatinya. Fasyaqqat qamisaha, maka beliau Rabi'ah al-Adawiyah merobek baju kurungnya. Fawajadat qalbaha, kembali lagi hatinya khusyuk, kembali lagi hatinya tumakninah, kembali lagi hatinya ikhlas, kembali lagi energi ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.